Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, kami temani Anda, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Mas Ya. Hersu, saya usulkan untuk melanjutkan cerita tentang Pak Dodi Hanggodo ya, karena Oh, masih ramai banget Mas Hersu. tapi ceritanya masih yang kemarin soal pengurusan visa ke Amerika atau ada cerita yang lain? Ada cerita yang lain, ini Oh, soal dugaan KKN begitu hmm, ya. hmm, Hampir sama dengan cerita misalnya soal Gibran, soal Raffi kemarin di mana menempatkan orangnya begitu hmm, di hmm, kursi hmm, komisaris hmm, BUMN itu hmm, banyak sekali dipersoalkan hmm, dan sampai sekarang belum ada penjelasan hmm, walaupun ini sudah viral ya. hmm, Sejak sejak dimutasinya 8 orang di Kementerian PU ke daerah hmm, dari Maluku Utara sampai dengan ke Papua gitu. Walaupun ada juga yang dimutasinya ke Surabaya, tapi eh, belum ada jawaban. Pada sampai dengan kemarin kalau kita terakhir lihat ya, itu hmm, masih ramai itu dipersoalkan dan rupanya menginginkan jawaban. Ya jelas hmm, karena ini kan apakah betul ya? Kan ini kan bocoran dari orang-orang ASN ya. Kementerian PU sendiri. Hmm. Sementara konfirmasinya kan seharusnya didapatkan dari struktur PU itu sendiri secara Hmm. resmi. Saya rasa sih Hmm. harusnya demikian. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban ya, Mbak Agi ya. Belum ada keterangan apakah Gitu kan. betul mereka ini begitu dan apa alasannya. Karena memang setelah itu bergulir ke ranah publik, ini banyak sekali yang kemudian memberikan pendapatnya. Seperti misalnya hal-hal seperti itu yaitu ditempatkan di luar Jawa misalnya atau di tempat yang jauh. Ini jelas tidak sesuai dengan tupoksinya. Hmm. Misalnya seseorang yang belajar tentang IT sampai dengan S2 misalnya di luar negeri atau tentang strategi komunikasi luar negeri itu ada juga Mas Hersу di situ. Tapi kemudian ditempatkannya di daerah yang sangat jauh. Padahal tentu saja merekrut mereka ini dengan keahlian seperti itu kan biasanya ada di pusat gitu karena menangani hal-hal yang sifatnya kelembagaan. Yes. Jadi ya kalau di daerah mereka menangani apa yang istilahnya juga dinonjobkan gitu ya, Yes. tidak Oke. sesuai dengan ilmunya. Ya, saya kira kalau memang ada penjelasan, itu kewajiban kita juga untuk memaparkan atau apa ya, menyampaikannya juga ya, Mbak Agi sebagai semacam dalam tanda Betul, petik betul. seperti hak Itu jawab sebagai gitu. jawaban ya. Ya, Iya. supaya seimbang begitu. Oke, tapi karena Mhm. memang belum ada, kita lanjutkan lebih apa yang tadi Anda sampaikan. Ya, kaitannya apa sih? Kalau soal itu saya tahu yang berarti yang Anda maksud ini heboh Mhm. yang disebut katanya keponakannya ya yang dijadikan komisaris ya begitu ya. Betul, betul. Jadi ada keponakannya bernama Aisyah Zakia, begitu Mas Hersu, ini Hmm. perempuan ya, Ini ini betul-betul kelahiran. keponakannya ya? Iya, Hmm. dikabarkan ini adalah keponakannya. Kalau seandainya bukan keponakannya, pasti sudah juga direspon bahwa ini adalah hoax begitu ya. Kan ini kan menunggu respon dari pihak Dodi Sam- Hanggodo sendiri, begitu Sama dengan kayak jubirnya. kasusnya Pak Febri Adriansah yang dikabarkan bahwa dia sudah berangkat umroh itu kan kemudian langsung ada Betul, jawaban ya dari Kejaksaan Agung, dari Agung Supriyatna Kapus Penkum, katanya nggak betul tuh, dia masih ada di Indonesia dan sudah dicekal kan Indonesia. gitu. Gitu, apakah Mhm. benar dia ada di Indonesia, karena banyak sekali nih para netizen juga yang yang bahwa dia sudah umroh, tapi setidaknya ada jawaban lah begitu ya, bahwa soal jawabannya benar atau tidak nanti itu urusan yang berbeda gitu. Iya. Betul, kalau jawabannya sudah ada, tapi bukti Mm-mm. misalnya berupa Mm. pemeriksaan kepada Mm. Pak Febri atau berupa foto, enggak, Mm. dia betul ada di Indonesia dan sedang diselidiki misalnya, kan sekarang Mm. sudah menjadi tersangka ya. Mm. Tapi foto itu tidak ada, video tidak ada, begitu ya. Jadi hanya sekedar penjelasan saja bahwa sudah dicekal Mm. dan masih ada di Indonesia. Oke. Sementara mereka yang ada yang menyaksikan gitu bagaimana ajudan dan juga ada sespri atau apa begitu yang ada di Soekarno-Hatta ada di Mm. bandara dan Mm. ini diduga mereka biasanya ini melekat pada Pak Febri begitu Oke, kan. nah itu Kemudian itu udah narasi ada. dari jurnalis gitu. Ada bantahan. Nah, kalau yang kasus ini udah, ini kan sudah lebih duluan rasanya ya. Duluan mana sama soal mutasi ini? Perasaan saya lebih duluan soal keponakan ini atau? Lebih 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 dulu ini Mas Hersu. Jadi Mm-mm. kalau mutasi itu sendiri ketika rame ya, Mm. ketika ketika rame soal surat gitu,
dan kemudian katanya membentuk tim investigasi dari dalam Kementerian PU itu sendiri untuk mencari siapakah yang membocorkan. Hmm. Itu kan rame pada tanggal 6. Hmm. Kemudian dilakukan mutasi ini mulai rame dan di-spill keluar gitu ke publik, ke Hmm. berbagai medsos itu pada tanggal 8 Juli. Yang Hmm. artinya kalau hari ini sudah tanggal 14, artinya Hmm. sudah memasuki hari ke-6 dan belum ada jawaban tentang kebenaran mutasi tersebut. Benarkah nama-nama ini, Hmm. jabatan sebelumnya ini dan dimutasi ke tempat lain tersebut begitu ya. Itu belum ada, itu yang pertama. Nah, sesudah adanya mutasi ini kemudian rame pula Mas Ersu makin dispil begitu kan Hmm. tentang keberadaan Aisyah Zakiyah ini. Jadi Aisyah Zakiyah ini kelahiran tahun 93. Yang kalau kita hitung mungkin sekarang baru berusia 33 tahun. Ini luar biasa juga. Dan dia sekarang sebelumnya dia diangkat sebagai tenaga ahli Naga di ahli. Kementerian PU. Hmm. Apa Iya, latar itu belakangnya apa ini, Mbak Agi? latar belakangnya sarjana kimia, Mas Hersu. Oke. Jadi eh, itulah yang kemudian dipersoalkan oleh netizen ya, Hmm. oleh publik begitu, dan juga oleh pengamat gitu. Nah, karena tidak sesuai dengan kompetensi di Kementerian PU. Hmm. Dan kemudian sesudah 95, Dodi kan diangkat tahun 2024. Pak Menteri ya, kemudian Aisyah Zakiyah ini diangkat sebagai tenaga ahli di Kementerian PU pada tahun 2025 dan pada bulan Mei kalau tidak salah dia juga diangkat sebagai komisaris PT Pembangunan Perumahan atau PP. Ini Hmm. yang kemudian menjadi pertanyaan besar begitu. Apalagi kemudian di-spill begitu ya Mas Ersu soal gaji, pendapatan, tunjangan apa dan sebagainya sebagai komisaris begitu. Mungkin kalau sebagai tenaga ahli memang 2 digit gitu, tapi itu masih orang masih mungkin agak memaklumi begitu ya. Tapi sebagai komisaris ini yang kemudian banyak dipertanyakan karena diduga pendapatannya begitu per bulannya setidaknya sekitar 150 juta. Kalau dalam 1 tahun diperkirakan mungkin hampir 2 miliar begitu atau 1,99 miliar lah begitu. Belum ditambah yang lain-lainnya. Nah, inilah yang kemudian memicu pertanyaan. Apakah memang sekompeten itu begitu ya? Karena kalau kita lihat jajaran komisaris yang lainnya, mungkin usianya 25 tahun di atas Zaki ya, ada yang 28 tahun di atas Zaki ya. Jadi memang yang sudah senior dan kebanyakan memang dari ITB saya lihat Mas Hersu. Jadi kompetensi Zakiyah ini yang kemudian dipertanyakan dan eh, netizen juga apa ingin ingin transparansi begitu ya. Jadi pengangkatannya ini apakah berdasarkan apa begitu? Sebagai tenaga ahli yang sebelumnya itu kompetensinya bagaimana, pengangkatannya melalui apa begitu dan kemudian juga sebagai komisaris ini. Oke. Ada. PTPP ini termasuk BUMN yang strategis loh Mas Hersu Hmm. karena ya tanggung jawabnya PTPP ini memang namanya PT Pembangunan Perumahan tapi dia Hmm. juga dia ada di bidang infrastruktur, dia ada juga menyangkut soal energi, tidak hanya soal properti saja begitu. Oke, jadi dia dia ini latar belakangnya tadi teknik kimia ya, dari ITB juga tapi ya. Bukan, jadi dia ini coba saya bacakan ya. Mhm. Eh, jadi dia ini eh, diketahui menempuh pendidikan sarjana kimia terapan dan biokimia. Mhm. Gitu sebenarnya pendidikan yang sangat-sangat Sangat bagus bagus ya ya, ya. di Hmm. Gunma University Jepang. Oh. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Internasional Komunikasi di Macquarie University Sydney, Australia. Mhm. Kemudian dalam perjalanan karirnya menjabat sebagai Head of Division ETL Marketing PT Amerta Indah Otsuka. Kemudian dia juga pernah sebagai asisten brand manager di Procter and Gamble. Procter and Gamble ini apa ya? Di situ ada beberapa perlengkapan sehari-hari lah seperti misalnya sampo begitu ya dan sebagainya. Kemudian di Amerta Indah Otsuka itu sebagai marketing, head of marketing, dan kemudian di sales division itu di Toyota, eh, Suso System, dan kemudian sebagai di Luminto Sukses Incomso itu sebagai strategic planner begitu. Mhm. Mhm. Jadi memang
Kalau Jadi, kita melihat hmm, ininya pun juga juga tidak tidak relate ya, tidak segaris begitu dengan posisinya di PT Pembangunan Perumahan. Tapi sebetulnya pekerjaannya yang sebelumnya itu cukup-cukup mentereng ya Mas Ersu. mentereng, ya ya, dia pernah punya Hmm. pengalaman bekerja, misalnya kalau dibandingkan dengan komisaris yang sebelumnya yang kemarin yang di Pertamina itu kan dia yang sama sekali nggak punya pengalaman kerja sama sekali ya. Ini Iya, oke, yang tapi perempuan ya. Mm-mm. tidak linear dengan apa pengalaman kerjanya dan dengan apa yang sekarang dia jadi komisaris itu kira-kira gitu ya Mbak Gi yang kayaknya diributkan kan. Kira-kira begitu, Ah, ah, karena pekerjaan komisaris ini adalah untuk mengawasi ya. dan juga kemudian ikut memikirkan masa depan, melakukan apa ya, memberikan pemikiran begitu dan planning-planning masa depan yang berikutnya dan sebagainya. Jadi ya artinya kan mengawasi direktur, seharusnya lebih advance lah daripada direkturnya dan memiliki pengalaman lah setidaknya di bidang itu begitu. Tapi bagaimana ya BUMN kita memang seperti ini menjadi ajang apa ya, ajang rayahan dari orang-orang yang kemudian memang bisa menjangkau, bisa meletakkan orang-orangnya di situ. Ini yang dipertanyakan adalah satu orang semuda itu umur 33 tahun jadi tenaga ahli sekaligus komisaris dari PT PP begitu. Yang Padahal let's say kalau ya, kita bilang ya, padahal kalau dia berkarir terlanjut di swasta, sebenarnya tadi yang Anda katakan cukup mentereng dan itu jauh lebih bagus iya, ya ketimbang ketimbang dia kemudian ini kan buat citra kalau betul ini dia keponakan berarti pamannya dan omnya mhm, gitu ya. Ini kan jadi nggak baik betul. kan begitu. Padahal kan seharusnya Mhm. anak-anak begini biarkan berkembang dia karirnya, apalagi tentu dengan latar belakang pendidikannya di internasional, pernah di Jepang, di Australia dan sebagainya, dia juga terbuka untuk pekerjaan di apa perusahaan-perusahaan multinasional gitu ya bagi yang saya kira juga penghasilannya cukup besar tapi tentu saja tidak semudah kalau jadi komisaris gitu ya dan tidak sebesar kalau jadi komisaris kan gitu. Iya, masalahnya menjadi komisaris salah satu ketentuannya adalah wajib mengikuti rapat setidaknya satu kali dalam 1 bulan. Mm-mm. Ini apa-apaan sebetulnya Mas Hirsu? Peraturan seperti itu Ya, begitu. oke. Walaupun kita tahu banyak komisaris itu yang memiliki peran ya, yang memiliki dedikasi tinggi, tapi banyak juga yang memanfaatkan hal itu ya hanya ikut rapat, itu pun tidak ada ketentuan rapat harus hadir secara fisik kan, bisa juga Ya, hadir secara Zoom gitu. ya. Oke. Jadi ini ini kaitannya dengan Pak Menteri PU. Tapi bukan hanya hanya itu ya. Kemudian lebih ya seperti biasa kan netizen terus Mhm, kemudian gali-gali sana sini. Akhirnya banyak sekali persoalan-persoalan yang betul. muncul kalau kita lihat di netizen. Seremnya di situ dengan netizen kita itu sekarang. Betul betul Mas Hersu. Jadi ini memang dan lagi juga karena jejak ya, jejak dari Pak Dodi Hanggodo ini. Ini termasuk menteri yang senang berbicara kalau saya Hmm. lihat. Jadi dan berbicaranya termasuk yang kontroversial begitu. Jadi seperti misalnya dia ada di Garuda TV, ada di CNN itu kan itu ada podcast-podcast begitu Mas Hersu. Hmm. Sebetulnya menteri lain juga hadir sebagai tamu di beberapa podcast, tapi isi dari narasinya itu yang kemudian dicatat oleh netizen dan kok perilaku sesudahnya berbeda dengan apa yang dia katakan. Seperti misalnya kalau di Garuda TV yang dicatat adalah soal dia mengatakan bahwa ya sebagai menteri itu kan sebenarnya ini kebijakan saja di tingkat manajerial. Ya memang betul tidak terlalu detail begitu ya, tapi yang penting memastikan bahwa tidak ada KKN misalnya itu ada di Garuda TV. Ya awalnya memang jumpalitan saya. Harus pulang jam 1 pagi, jam 2 pagi untuk catch up ya. Karena kan saya mesti belajar kan. PU itu apa gitu kan. Totally different. Tapi kan sebetulnya kalau sudah dari awal saya berkeyakinan level menteri itu level manajerial. Jadi saya nggak perlu tahu satu persatu sampai dengan dua gitu. Nggak perlu gitu kan. Tapi yang pasti bahwa apapun yang kita kerjakan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua, berjalan secara efektif, efisien, dan tidak ada KKN. Itu aja sih yang paling penting. Nah, sementara dipertanyakanlah soal itu tadi, soal keberadaan Aisyah Zakiyah itu, apakah itu KKN atau bukan Hmm. gitu. Dan kemudian juga beberapa kalau yang saat ini sedang viral ya Mas Ersu itu adalah
Pak Menteri, video yang dia marah-marah di Nganjuk itu sebetulnya sudah bulan apa ya? Tapi sekarang viral lagi karena memang itu dipersoalkan. Jadi dia ketika itu mungkin Mas Hersu masih ingat ketika dia bicara bahwa kalau ada ASN yang nggak suka Prabowo, silahkan keluar dari ASN. Dia mengatakan begitu. Jadi ini berhubungan dengan Menteri PU yang diberi tugas memang untuk salah satunya adalah untuk pembangunan sekolah rakyat. Itu kan salah satu program strategisnya Pak Prabowo selain KDMP, Koperasi Desa Merah Putih dan juga MBG. Nah, dia diserahin itu salah satunya adalah untuk pembangunan ya, untuk infrastrukturnya. Dan mungkin yang di Nganjuk ini kejadiannya adalah pegawai setempat begitu, pegawai dari balai setempat begitu yang tidak memenuhi tenggat waktu atau ketentuan lah yang sudah digariskan sehingga kemudian Pak Menteri marah-marah, dia mengatakan seperti itu, tidak apa ya, seperti tidak kompeten begitu. Kalau saya masih umur 20 tahun saya akan tonjok kamu dan sebagainya. Dan dia sangat sadar bahwa itu direkam gitu loh Mas Hersu masalahnya. Sangat sadar direkam tapi dia tetap action begitu menunjukkan bahwa nih begitu. Kemarin saya masih umur 20 tahun, saya tonjok tuh kepala balai. Sama PPK-nya. Bener saya tonjok. Jengkel banget saya itu. Jangan main-main sama program Presiden, apalagi yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim. Please deh. Kalau memang ada ASN yang nggak suka dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, keluar dari ASN, berhenti dari ASN. Jangan buat begini gitu loh. Nah, itulah yang kemudian banyak disorot karena Pak Menteri ini sering sekali disebut apa ya, disebut kakek, opa atau apa mungkin karena memang sudah cukup berusia begitu ya. Sebenarnya nggak terlalu tua banget Pak Dodi ini, tapi ya nggak tahu karena suka marah-marah, jadinya sering oleh netizen diledek seperti itu. Soal Ya, baru tahu saya malah. dan apa pernyataan-pernyataannya ini kan memang apalagi dia yang memindah-mindahkan gitu, memindah-mindahkan orang seperti misalnya pada kejadian apa jembatan yang ada di Gayo itu Mas Hersu Enang-Enang itu yang dia datang ke sana yaitu masyarakat sudah berkontribusi, mereka mengumpulkan uang sebanyak 1 miliar membuat jembatan dan kemudian disorot begitu. Iya dia memang datang ke lokasi kemudian mengatakan ya jembatan ini ditutup untuk sementara karena memang belum layak dan nanti akan dibangun begitu kan, akan dibangun dengan dana dari PU. Nah tapi mungkin caranya begitu ya, caranya yang tidak terlihat terlalu mungkin mengapresiasi lebih dulu bahwa oh ini memang jembatan ini terima kasih kepada masyarakat dan sebagainya. Mungkin karena caranya yang tidak demikian kemudian itu membuat beberapa pihak itu masgul begitu yang kok gitu. Ya Padahal walaupun Pak Dodi juga menyatakan ketika ditanya kenapa nggak jadi ke Amerika, dia bilang lebih baik saya ke Enang-Enang daripada ke Amerika kan gitu ya, daripada ke New York gitu ya. Itu juga menjadi bahan bulian juga sih Mas Hersu. Iya, karena ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya jadilah ke Amerika begitu ya. Nah, itu dan kemudian ada pejabat-pejabat di Aceh yang katanya dimutasi begitu karena memang sesudah terjadi apa bencana longsor yang sangat hebat di Aceh, Sumatera dan Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu kan memang masyarakat mengharapkan agar segera dibangun kembali itu infrastruktur di sana. Tapi kan memang banyak sekali terkendala dan kalau kita sih tahu kendalanya salah satunya adalah soal dana begitu. Tapi masalahnya pemerintah kan tidak mau mengakui secara terus terang bahwa ini adalah masalah pendanaan begini begitu. Sementara pemerintah juga sudah menyetujui bahwa ini dananya sekian triliun kan begitu Mas Hersu. Jadi ya masyarakat menantikan kapan sih kepastiannya, mungkin seperti itu yang terjadi ya. Ya itulah seperti misalnya begini ya, coba saya baca di salah satu netizen ini dari TXT, dia menyebut seperti ini. Dodi Hanggodo, Menteri PU pernah berujar akan menonjok kepala balai PPK di depan media. Bayangkan seorang menteri ngomong akan nonjok anak buahnya di depan kamera media. Kalau ada ASN yang nggak suka Prabowo, keluar dari ASN. Betapa arogannya menteri satu ini. Kalian kalau jadi staf atau bawahannya bagaimana? Ya saya rasa gini loh Pak. Bukannya mau mengasih tahu ya Pak. Tapi kita kalau sama orang yang mohon maaf, yang tingkat pendidikannya lebih rendah dari kita atau
dengan orang yang lebih apa ya, tingkat tingkat pendapatannya atau kekayaannya itu lebih kurang dari kita, kan seharusnya kita lebih paham ya Mas Hersu. Hmm. Kita justru Lebih justru lebih berempati lah. halus sebetulnya, berempati begitu ya untuk berbicara tuh dengan kata-kata yang sudah kita pikirkan lebih dulu begitu. Hmm. Jadi ya itu membuat masyarakat atau netizen atau apapun itu ya kurang bersimpati kepada Pak Menteri. Ada juga misalnya Glenn Hafiz, dia mengatakan waktu itu sempat viral dan bikin geleng-geleng kepala pernyataan beliau itu. Banyak juga yang nggak percaya Mas Ersu sebetulnya bahwa Apa Pak iya Dodi gitu ini, ya? iya, saya termasuk loh, Hmm. termasuk yang kurang percaya. Tapi begitu ngelihat video ini, oh ternyata bener ya begitu, sambil nunjuk-nunjuk sambil semarah itu begitu. Ada juga yang menjadi catatan netizen adalah Pak Menteri ini juga melarang ASN flexing begitu ya. Flexing Ya. ini kan pamer, hedon kurang lebih seperti itu. Dan Dan benar kan pejabat yang itu bagus dong ya imbauannya benar, sebenarnya. itu bagus, kita setuju begitu. Tapi kemudian yang rame adalah eh, yang sekarang ada akun itu yang kabinet Kucur, Mas Ersu ingat kita pernah Iya, 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 mengontenkan iya. itu 2 kali atau berapa itu ya? Itu sekarang kan sudah di take down akunnya karena memang kemudian mengungkap ada menteri lah, ada pejabat-pejabat gitu ya, orang DPR apa dan anggota DPR dan sebagainya yang memakai jam tangan mewah dari ratusan juta sampai miliaran. Begitu juga dengan gubernur di daerah itu yang sampai miliaran, istrinya juga sampai miliaran dari tas sampai dengan jam tangannya. Nah, ini sekarang sudah di take down, tapi screenshotnya sekarang beredar lagi soal Pak Dodi terutama begitu. Jadi ada akun yang menyebut seperti ini, Ladies and gentlemen, I present you jam tangan luxury and mahal dari Papi Dodi Hanggodo, Menteri PU kita yang problematik itu. Ini kata dia loh Pak, bukan kata saya. Eh, Harganya 423 juta cuy katanya. Nah, sumbernya, source-nya adalah dari IG Kabinet Kerja yang season 2. Karena dulu season 1 sudah di take down, ada season 2 dan kemudian take down lagi. Di sini memang terlihat rupanya sumbernya itu sebetulnya adalah dari Instagram Pak Dodi Hanggodo sendiri. Jadi dia sendiri yang mengunggah. Mungkin ini ada di sebuah toko ya, sebuah toko dia sedang servis ataukah membeli atau apa. Jam tangan tersebut, ya, jam tangannya adalah Audemars Piguet Safari Royal Oak Offshore, itu harganya 423 juta. Ya, ini cukup fantastis ya harga segini. Tapi memang ini terlihat seperti flexing begitu. Tapi kalau kita melihat siapakah Pak Menteri, Pak Menteri ini selain dia juga menjabat, dia ini adalah juga pengusaha sebetulnya. Jadi dia juga dia bekerja misalnya di perusahaan sawit, dia pernah memiliki pengalaman di perusahaan oil company, juga pernah di bidang energi lah, dan dia ini adalah pengusaha di bidang-bidang tersebut juga. Jadi tidak hanya praktisi, tapi dia juga memiliki usaha. Jadi saya rasa itulah salah satunya kenapa memiliki kekayaan yang kalau tidak salah sekitar berapa ya? Antara 70 sampai 80 miliar lah kekayaan dari Pak Dodi ini begitu ya. Jadi kalau ya itu tadi soal flexingnya saja. Nah, flexing ini kemudian juga diikuti sekarang menjadi viral lagi bagaimana Pak Dodi ini beberapa waktu lalu juga memanggil 2 orang ASN-nya dari Kementerian PU yang menjalani tugas belajar di luar negeri, Mas Hersu. Jadi dia sendiri sebetulnya yang mengungkap ini kepada wartawan dan kita belum tahu identitasnya 2 orang itu siapa. Tapi dia menyebutkan bahwa ada ASN Kementerian PU yang sedang menjalani tugas belajar di luar negeri karena yang satu diduga terlibat kasus suap, itu yang di Jepang. Kemudian ada satu lagi itu yang di London di Inggris karena flexing dan menghina program MBG. Jadi mungkin ini lewat media sosial Media ya sosial biasanya. ya kadang-kadang ini pasti Itulah. anak-anak muda itu suka nggak bisa menahan diri yang begini-begini ya Mbak Agi ya. Betul. Mungkin sebenarnya isinya betul Mas Hersu. Dan banyak anak muda yang di dalam negeri juga atau yang di luar tapi tidak terkait dengan beasiswa dari pemerintah begitu ya. Yang kemudian bebas saja mengkritik itu. Ya, Tapi ini kebetulan karena dia ASN lah ya. ASN gitu menjadi sensitif. Yang akhirnya ditarik pulang. Ini Pak Dodi ini
spill up soal itu pada tanggal 15 Mei yang lalu di Wonosobo pada sebuah acara. Jadi menurut dia status mereka ini dibiayai oleh uang negara dan masyarakat, tapi perilaku merendahkan program negara dan pamer kemewahan dinilai sangat melukai hati masyarakat. Melukai hati Pak Dodi kali, bukan melukai hati masyarakat. Jadi itulah beberapa kontroversi yang kemudian kalau netizen gitu ya, masyarakat net itu menilainya sebagai ya, misalnya dua ASN tadi yang ini sedang tugas belajar, eh, bisa dibayangkan itu salah satunya mungkin dia konditenya kemudian menjadi catatan dia seumur hidup, dan juga yang tadinya memiliki kesempatan peluang untuk berkarir lebih tinggi hanya karena sesuatu yang eh, dipertanyakan adalah apakah keputusan itu sudah melalui rapat begitu dengan Badan Kepegawaian Negara, sudah melalui evaluasi internal yang cukup tahap demi tahap, apakah sudah melalui peringatan terlebih dahulu ataukah itu langsung eksekusi. Itu yang dipertanyakan Mas Heru, Ya. termasuk yang di mutasi ke daerah itu, kapan rapatnya, bagaimana rekomendasinya, hasil rapatnya seperti apa, dan kemudian keputusannya itu kan pasti berupa keputusan tertulis, Ya. ada tanggalnya, ada nomornya, apa dan sebagainya, latar belakang, pemindahan apa dan sebagainya. Nggak boleh hanya atas dasar pertimbangan Pak Menterinya jengkel, marah begitu, terus langsung dia dimutasi atau itu nggak boleh kan, seperti harus ada pertimbangan Enggak, lain ya. enggak. Ya. Betul. Itu sama sekali tidak boleh karena ya seperti misalnya ya saya melihat ini Mas Heru, ada pendapat begitu dari netizen juga ya. Ini pendapat bijak sih. Dia mengatakan seperti ini. Abdul Musafar, dia mengatakan mutasi ASN itu tidak boleh dirancang sebagai hukuman. Jadi yang namanya mutasi itu harus memenuhi beberapa syarat administratif alias syarat formil. Yaitu cek saja ada nggak yang dilanggar sama menteri itu ketika memutasi 8 ASN Kementerian PU. Untuk memutasi seseorang itu panjang prosesnya. Apalagi ini mendadak banget. Dan nggak ada ceritanya mutasi itu dirancang sebagai hukuman. Kalau 8 ASN ini terbukti salah, membocorkan dokumen dan mau dihukum, ada prosesnya di PP 94 tahun 2021. Ini juga dijelaskan kemarin oleh salah seorang anggota DPR di Komisi 5. Di PP itu dijelasin juga kok rincian hukumannya mulai dari disiplin ringan hingga berat dan mulai dari teguran, pemotongan tunjangan hingga pemecatan. Jadi kalau misalnya terbukti ada yang dilanggar, saran gue ke 8 ASN Kementerian PU gugat aja si menteri itu di PT UN untuk membatalkan SK mutasi itu. Gitu. Jadi ini saran dan ada juga yang banyak dibagikan juga ini pendapat dari Anies Baswedan soal itu. Dia mengatakan seperti ini. Dulu kami kirim putra-putra terbaik melalui Indonesia Mengajar dan guru garis depan untuk mengabdi ke pelosok sebagai penghormatan terhadap setiap jengkal wilayah NKRI. Jadi sebagai penghormatan kepada mereka yang tinggal di sana, yang menjadi penduduk di sana. Mereka tetap NKRI. Nah, jadi memberi stigma buruk pada Papua, Maluku Utara, dan daerah terluar NKRI sebagai tujuan mutasi hukuman sama dengan menghukum daerahnya juga. Ya betul. Ya kesannya iya kok jadi kalau yang buangan tuh berarti ke tempat gue dong gitu ya. Tapi sejauh ini ada nggak yang protes nih dari Papua Barat, dari Maluku, dari NTT yang gitu? Sejauh ini mungkin karena saya tidak mencari juga, sejauh ini saya belum menemukan ya Mas Erso. Kok tempat kita dijadikan tempat buangan misalnya seperti itu. Sejauh ini belum menemukan itu begitu. Saya kira betul perspektifnya mesti diubah juga dalam soal ini, bahwa kalau toh memang ada pelanggaran, misalnya kayak ada di kasus yang Jepang tadi ya, kasus suap misalnya, kita tidak dijelaskan suapnya itu dalam bentuk apa dan sebagainya, tentu ada tindakan-tindakan yang dilakukan, tidak langsung diputuskan ditarik pulang dan sebagainya begitu kan Pak. Betul. Iya, seharusnya ya seperti itu, harus ada konsekuensinya ya, dan kemudian dikasih jeda, apakah selama waktu tersebut masih melakukan perbuatannya, mengulangi atau tidak, ataukah sudah berubah dan sebagainya, begitu kan. Nah, ini akhirnya Mas Irsu tidak hanya Dodi Hanggodo saja begitu ya, tapi anak-anak dari Dodi ini juga dikulik oleh netizen Nah, gitu ya, kelakuannya biasalah para netizen ya.
Iya, jadi kemarin saya salah sebut Mas Hersu. Saya kurang akurat tuh soal anak laki-laki dari Dodi Hanggodo yang saya sebut bahwa dia maju sebagai Bupati Nganjuk atau Wabub, Bupati tapi tidak terpilih, tapi ternyata ini dia terpilih. Jadi sekarang anak lelaki, jadi anaknya ada yang perempuan dan ada yang lelaki. Yang lelaki ini sebagai wakil Bupati Nganjuk. Jadi namanya terpilihlah, namanya adalah Ausaf Fajar. Ini dan dia ini kalau saya lihat sih anaknya positif ya Mas Hersu, kegiatannya apa dan sebagainya. Tapi yang menjadi masalah adalah ini soal politik. Ternyata anak Pak Dodi ini adalah kader Partai Gerindra yang menjabat sebagai pejabat daerah sekarang. Dan Pak Dodinya adalah juga wakil ketua umum dari Partai Demokrat. Itu yang dipersoalkan. Jadi Apa masalahnya? posisinya kuat. Dianggap oleh warga net begitu itu sebagai memiliki posisi kuat. Jadi walaupun segarang apa begitu protes begitu atau pendapat dari masyarakat, tapi ini posisinya cukup kuat karena secara politik ada backing Gerindra, ada backing Demokrat gitu. Apalagi diketahui belakangan Demokrat ini membela Dodi Hanggodo, Mas Hersu. Jadi yang sebelumnya banyak dimention adalah AHY ya, sebagai Menteri Koordinator dari Infrastruktur yang dimana di bawahnya, di bawah koordinasi AHY yaitu Ketua Umum Partai Demokrat adalah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang menjabat sebagai Menteri PU yaitu Pak Dodi Hanggodo. Jadi banyak lagi yang mau mention Pak AHY nih gimana nih menterinya nih, tegur dong kok kayak gitu apa dan sebagainya. Tapi rupanya yang kemarin kita sebut belum ada reaksi dari Demokrat, ini baru saja ada reaksi dari Partai Demokrat yaitu oleh Sekjen Herman Khairon. Saya bacakan ya Mas Hersu, yang dia memastikan bahwa Dodi Hanggodo ini tidak melanggar aturan keuangan negara dalam polemik surat dinas kunjungan kerja ke Amerika Serikat itu yang sempat mencantumkan nama istri dan anaknya. Ya, terus kemudian dikatakan bahwa dugaan mutasi terhadap sejumlah ASN senior di lingkungan Kementerian PU yang hingga kini belum mendapat penjelasan resmi dari pihak manapun, itu juga tidak mendapatkan tanggapan yang ini dari Demokrat begitu ya. Dan dia mengatakan bahwa mengaku telah menghubungi langsung Menteri Dodi untuk meminta klarifikasi soal polemik surat dinas yang cantumkan nama istri dan anaknya sebagai bagian dari rombongan itu. Dan kemudian Pak Dodi mengatakan itu hanya untuk kebutuhan administrasi saja. Jadi dari pihak Demokrat memastikan bahwa tidak ada uang negara atau APBN yang digunakan untuk itu. Oke, ini persoalannya bukan hanya soal uang negara atau tidak, tapi soal etik ya, etika ya dalam betul. Karena bagaimanapun pasti akan ada konflik of interest ketika dia menggunakan fasilitas negara apapun, apakah itu hanya untuk administrasi dan sebagainya, memang berat. Jadi pejabat negara itu yang apa-apa yang bisa kita lakukan, tapi yang tidak salah, tapi untuk seorang pejabat negara itu ada menjadi persoalan karena ada etika publik yang dia harus perhitungkan, kan begitu ya Mbak Agi ya? Betul sekali begitu. Jadi ini coba ya, salah seorang aktivis X nih Mas Hersu, namanya Ferry Koto. Ya, dia mengatakan menyayangkan gitu. Dia khawatir bahwa Demokrat ini akan amsyong istilahnya ya pada pilpres yang akan datang karena beban, dianggap sebagai beban lah Dodi ini begitu. Oke, Mbak Agi, saya kira itu penting catatan kita dari kita bukan mau nyinyir, tapi kita mengingatkan ya bahwa ada etika publik dari seorang pejabat yang harus dijunjung. Ya, sekali lagi kalau mau jadi pejabat ada konsekuensinya seperti itu. Ada fasilitas tapi ada konsekuensi yang harus ditaati. Oke, kita akhiri perbincangan kita kali ini, sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta. Terima kasih teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ramai berita mengenai korupsi, tapi juga tentang menteri yang mau jalan-jalan dan kemudian timbul pandangan karena perginya ke Amerika Serikat. Banyak orang yang berpikir, kan lagi Piala Dunia Pak di sana, ngapain juga ke sana? Kita dengerin apa kata netizen. Di dalam administrasi publik persoalannya seringkali bukan hanya apakah sesuatu itu legal, tetapi juga apakah cara kita mendokumentasikan keputusan mampu menjaga kepercayaan publik. Good governance bukan hanya soal mematuhi aturan. Good governance juga soal menghindari situasi yang dapat
menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Kadang-kadang pilihan yang paling sederhana justru menjadi pilihan yang paling transparan, dan transparansi adalah fondasi dari kepercayaan publik. Jadi pasti kalian sudah dengarkan itu semua, seru sekali. Dan akhirnya kemudian Pak sedang mencoba mencari sumbernya dari mana, apakah dari internal ataupun dari eksternal, ini kami masih mencari. akan ditelusuri siapa yang menyebarkan dokumen itu. Nggak perlu Pak, menurut hemat saya itu tugasnya whistleblower. Lagian begini Pak Menteri, di dalam negeri ini PR Kementerian PU sedang banyak-banyaknya. Banyak jembatan belum dibangun Pak Dodi. Kita ini mempunyai sejarah Menteri PU yang hebat-hebat loh Menteri PU kita. Dari zaman Insinyur Sutami sampai sekarang tuh, yang terakhir Pak Basuki. Yang menyambung Indonesia dengan jalan, lalu jembatan, lalu kemudian dam. Wah, banyak sekali prestasinya. Pak Dodi ini harus memberi contoh juga menjadi Menteri PU yang berprestasi. Coba lihat sekarang. Waktu kemarin di Aceh itu, apa yang dilakukan oleh Kementerian PU? Ya ada sih, tapi Kementerian PU itu memang dibangun agar menjadi kementerian yang tangkas. SDM tangkas-tangkas. Kecuali Bapak ganti mereka satu persatu. Dan itu yang terjadi kan. Bahkan Bapak menuduh mereka itu ada deep state di sana. Saya di sini tuh sudah habis. Mungkin menteri yang dipelonco mungkin hanya di sini, Bu. Kan itu apa yang disampaikan Presiden. Kalau Presiden ngomong deep state, ya wajar Presiden melihat seperti itu. Tapi di kementerian, Anda mengatakan seperti itu, lalu kemudian jajarannya kemudian diganti. Nah, akibatnya tidak bisa bekerja hari ini. Akibatnya warga di Aceh itu membangun dengan dana swasembada dari mereka sendiri. Masyarakat Aceh itu selalu mengorbankan harta mereka. Dulu mereka menyumbang emas untuk kita bisa membeli pesawat Garuda Indonesia Airways. Masih ingat gak zaman itu? Lalu sekarang mereka membangun jembatan sendiri. Harusnya Kementerian PU itu cari dananya. Dan mestinya bisa karena kementerian itu memang didesain menjadi organisasi yang tangkas. Daripada Bapak gunakan uangnya untuk jalan-jalan atau untuk pergi melihat luar negeri. Bukankah Presiden mengatakan stop, hentikan itu dulu semuanya. Lebih baik fokus ke dalam negeri. Bangun kementerian. Anda mempunyai SDM yang hebat-hebat. Bagus-bagus. Kecuali Anda curiga pada mereka. Tapi kalau curiga akhirnya kita mengabaikan tata kelola. Lalu kemudian kita memindahkan orang agar hanya punya orang yang bisa jagain kita. Loyal sama kita. Tapi kerjanya kan nggak tahu jadinya. Dan akibatnya kemudian kementerian itu bisa lumpuh. PR di dalam negeri Pak Menteri. Fokus dalam negeri. Saya kira ini lebih baik seperti langkah yang sudah Anda ambil. Tapi percayakan SDM Anda. Karena Anda bisa datang dan pergi, tapi birokrat itu harus dibangun jadi profesional, terpercaya, dan mempunyai integritas. Tugas kita. Beri contoh yang baik. Bagaimana menurut kalian?